setahun engkau menyembah Tuhan kami, setahun kami menyembah Tuhan engkau. Itu tawaran mereka. Tidak usah orang kafir. Al-kafirun. Ya, ayat kafirun. Ya, kami tidak menyembah apa yang kau sembah, kamu tidak menyembah apa yang sembah, aku dibunuh. Itu al-kafirun itu begitu. Lalu setelah gagal total negosiasi, mereka menjadi menembak, mereka Nabi hijrah ke Madinah. Setelah hijrah beberapa tahun, Nabi menaklukkan kota Makkah. Takluklah kota Makkah tahun 8 Hijriah. Itu disebutkan surah An-Nasr, Iza jaa nasrullah. Jadi melahirkan kemenangan setelah pindah, setelah hijrah. Maka datang nasrullah, datang al-fath, kemenangan. Nah, setelah Nabi menang, maka penentang-penentang Nabi binasa. Abu Jahal binasa, Abu Lahab binasa. Karena surah Al-Lahab yang menceritakan kebinasaan penentang-penentang Nabi setelah Nabi meraih kemenangan menaklukkan kota Mekah. Setelah Nabi menang, musuh-musuh mereka binasa, musuh-musuh Nabi binasa, beliau diwafatkan. Baru qul huwallahu ahad, baru kalimat tauhid tegak di muka bumi sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu kalau dibaca dari surah Al-Fil sampai Al-Ikhlas itu semacam sinopsis tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad itu. Nah makanya ya ini ayat kita bahas karena ini salah satu penggalan dari cerita hidup Nabi itu ya, tentang suku Quraisy. Nah kita baca ayatnya tadi, Allah bersumpah, Allah menyebutkan ada sebuah ilaf. Ilaf itu artinya tradisi, kebiasaan, adat ya. Mereka orang-orang Quraisy itu punya adat ya, punya kebiasaan, mata pencarian mereka berdagang. Yang rutin dagangnya ada musim dingin, ada musim panas. Begini ya Pak Ibu, Quraisy ini itu moyangnya Nabi. Jadi Quraisy itu nama ya, bukan nama sebetulnya, namanya ya siapa nama sebetulnya. Tapi Quraisy itu gelarnya. Quraisy itu artinya singa laut. Karena orang Arab itu suka ngasih nama dengan nama-nama binatang. Ya. Ada Bani Asad. Bani Asad itu anak-anak Asad. Asad itu singa dia. Bani Asad. Ada Bani Kilab. Kilab artinya wawaw. Ya. Bani Kilab, memang ada Bani Kilab. Ada Bani Hansalah. Ya. Makanya orang-orang Arab, Raja Arab itu kan adalah Raja Fahad namanya. Fahad artinya harimau itu. Fahad harimau. Jadi orang-orang dulu biasalah kasih nama yang begitu dulu gelar. Jadi Quraisy ini moyangnya Nabi, ya. Dan kan sejarahnya begini, dulu Nabi Ibrahim itu kan punya 2 istri. Nabi Ibrahim itu kan di Palestina hidupnya tuh. Ya. Setelah dia diusir bapaknya di Babilonia di Irak, jadi Nabi Ibrahim itu berdakwahnya di Irak dulu. Dia orang Persia, Ibrahim bukan orang Arab dia tuh. Makanya namanya Ibrahimu, Ibrahimah, tak boleh Ibrahimun, tak boleh pakai tamin Ibrahim itu. Karena tamin itu kalau bahasa Arab, Muhammadun boleh, karena dia bahasa Arab. Ibrahimun tak boleh, bukan bahasa Arab. Gitu. Jadi Ibrahim itu bukan orang Arab, dia orang Persia, Babilonia. Lalu dia diusir bapaknya tuh, ketika sudah dibakar, tidak hangus, gitu ya. Udah habis akal Raja Namrud. Mengusir saja. Ya, maka diusirlah, maka pergilah dia dengan istrinya bersama Nabi Lut. Nabi Lut itu kemenangannya. Jadi bapak Nabi Lut dengan Nabi Lut saudara itu. Hijrah mereka ke Palestina. Nabi Lut pindah ke Sodom dan ke Laut Mati sekarang. Lalu kan Sarah lama ada punya anak tuh. Nah, lama ada punya anak sampai 80 tahun usia perkawinan juga punya anak. Dan mereka berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, yang doanya diabadikan di surat ya Ibrahim di surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah beri saya anak yang saleh. Itu doanya yang mana itu. Nah sampai suatu ketika dia datang ke Mesir dengan istrinya. Lalu di Mesir itu ada raja yang aturan raja itu begini. Kalau ada laki-laki bawa perempuan cantik itu harus diambil untuk raja. Gitu. Itu aturannya kayak gitu. Kecuali kalau itu saudara. Jadi kalau saya bawa adik atau kakak saya tuh udah bisa raja ngambil. Itu aturannya begitu.
Kalau istri diambil aja. Itu makanya Sarah ini cantik Pak, dia cantik itu. Datang ke, karena Ibrahim itu Pak usianya 350 tahun. Nabi Ibrahim dan istrinya itu usianya 350 tahun. Kalau Nabi Nuh 1000 tahun. Jadi panjang-panjang usia orang tua. Awak pendek-pendek dan 60 itu pun 60. Dia 60 kita ada rancang. Ibu yang lah 60 nama dia baca minda. Dulu kalau ikut tujuan aja ada jadi segala kacau ya. Kacau taga, foto taga sih saya. Kalau lah 60 pun dia baca minda. Dia tak balik ke Jawa. Iya Pak. Satu samping itu tidak ulama. Orang kata boleh dulu, tak masuk di kampung. Setelah kerajaan terus. Nah, seperti sana dulu deh. Jadi tidak bisa loh kalau menyandar, tidak bisa tidak bisa mau dipuskan gitu. Aduh. Lama-lama sudah ceramah mereka juga pegang kamu bilang boleh. Jadi susah cari-cari dicampur dulu, tajam deh. Dari tadi aku udah nyaman, aku meja mendipu. Untuk tidak bisa diasah kalau dipu sedekah. Nah jadi Ibrahim itu suatu hari datang ke Mesir. Ya, nah ini Sarah ditangkap nih, mau diambil sama raja dulu. Jadi Ibrahim berbohong di situ tuh. Kan Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali itu. Makanya nanti di akhirat malu dia berdoa minta dihisab, tak mau dia. Datang kita ke Nabi Ibrahim nanti itu. Ya Ibrahim, engkau kan kekasih Allah. Tolonglah minta kepada Allah tegakkanlah hisab, tidak bisa kami taruh tegak pada masa. Apa kata Ibrahim? Jangan saya, kenapa? Malu saya itu pernah berdosa, saya pernah berbohong. Ada Nabi Ibrahim berbohong 3 kali. Bohong pertama, bohong yang salah satunya ini. Ketika raja ini bertanya, siapa ini Ibrahim? Perempuan ini kata dia saudara saya. Kalau dibilang isi, ambil aja. Jadi bilang saudara, jadi ambil dulu. Ya, kan bohong pertama dia dibawa menyembah patung, dia mengatakan saya sakit, padahal dia tidak sakit kan, nah, bohong. Ya. Yang kedua ketika ditanya Raja Namrud, anda menghancurkan tuan-tuan kami tempat keluarga, kecil dia bilang, itu nggak ada pohon, kapal ini aja, kan tidak ada kan. Nah yang ketiga nih, bohong menyelamatkan istrinya, dia bilang saudara saya, tapi Raja tidak ngotot mau ngambil juga, ada peduli, kita terlalu cantik. Nah kemudian raja ingin memegang Sarah, dokam saja pada raja, takut dia. Dokam saja pada dia. Ya lalu kemana-mana raja turun ngapain? Kelima cinta balik dokam balik. Akhirnya raja pun takutnya, pikir Sarah itu tukang sihir. Akhirnya dibebaskan supaya raja ini nyaman dengan Ibrahim ini, supaya menembus salahnya. Dikasihkan seorang budak pelayan namanya Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu orang Mesir, ya orang Mesir, orang Kipti. Nah dibawalah ke Palestina, di Palestina karena lama dan punya anak, akhirnya menikahlah, dikasih izin oleh Sarah menikah dengan Hajar. Maka lahirlah anak namanya Ismail. Ismail itu bahasa Ibrani itu bukan bahasa Arab itu. Ismail itu bahasa Syriania. Isma itu mendengar, El itu Tuhan, ilah. El itu ilah, kalau bahasa Arabnya Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Ismail itu Sami Allah. Itu kalau bahasa Arabnya Sami Allah. Tapi bahasa Syrianianya Ismail. Isma mendengar El Tuhan. Karena itu berdoa kan, minta anaknya, jawab, dikasih nama Ismail. Nabi setelah Ismail lahir, nah ini sebagian mengatakan begitu, tapi sebagian tidak. Sarah mulai agak sedikit cemburu.
Dan karena Nabi Ibrahim sudah mulai agak sayang kepada Hajar ya, karena sudah melahirkan anak untuknya. Biasa Nabi Ibrahim kalau laki-laki punya istri tua, biasanya lebih ke tua tuh yang muda sayangnya. Kata Madani begitu. Lagu Madani saya ingat. Bila istri tua merajuk, datang ke istri. Kemudian istri muda jarang-jarang yang merajuk. Yang sering merajuk itu istri tua. Kata Madani begitu itu ya. Saya tidak tahu bapak-bapak kalau yang punya istri tua tahu. Saya belum pengalaman. Nah, maka Ibrahim dipindahkanlah Ismail dan ibunya nih, Siti Sarah. Dipindahkan dari Palestina, dibawa ke Makkah. Nah, di Makkah ketika itu belum ada orang, belum ada kehidupan. Yang ada Baitullah, harapah Hazal Bait tadi itu. Jadi Baitullah ini bukan Ka'bah ini, bukan Ka'bah sebenarnya Baitullah, karena Ka'bah nanti Ibrahim membangun. Ka'bah itu bangunan tempat persegi itu. Di situ ada Hajar Aswad namanya Ka'bah. Dulu Hajar Aswad itu taruh saja di tanah. Jadi Hajar Aswad itu turun sejak Nabi Adam tuh, dari surga tuh. Makanya ibu kalau baca, kalau baca nanti surat Ali Imran 926, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas allazi bi Makkah mubarakah. Rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia, tapi bukan manusia yang bangun. Dibangunkan untuk manusia adalah di Makkah. Allah sebut itu. Nah, kenapa ceritanya Hajar Aswad itu diturunkan oleh malaikat yang ditaruh di Makkah atas perintah Allah di tempatnya sekarang, tidak berubah tempat itu, memang di situ. Karena itu sentralnya bumi. Bahkan Makkah itu Ibu dalam hadis yang sahih itu setentak dengan Arsy di langit. Jadi di Arsy ada Baitul Ma'mur namanya, tempat tawafnya malaikat. Di surah At-Tur disebutnya wal Baitil Ma'mur. Jadi di atas itu malaikat-malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Kalau di bumi manusia tawaf di Baitullah. Nah, kalau dijatuhkan batu dari Baitul Ma'mur itu pas di atas Ka'bah itu. Saking lurusnya nih dengan Arsy. Itu Masya Allah Bapak Ibu, bagaimana Allah ini mengatur alam semesta. Nah, maka Ibrahim meninggalkan Ismail di situ. Lalu pergilah dia ke Palestina, tinggal dia masih bayi dengan ibunya Hajar. Dan Hajar pun tidak protes karena memang suaminya Pak Presiden, ya sabar saja. Kan dulu kan ada kulkas itu. Ada kulkas, berarti makannya tidak mungkin berhari-hari itu. Jadi dikasih minum, kasih makan untuk beberapa saat itu. Akhirnya habis, ya sudah, kehausan Ismail, malah lagi cari air. Maka Siti Hajar larilah antara Safa dan Marwah mencari orang lewat. Jadi naik ke bukit Safa, dia tengok, aduh orang muda, yang bisa kita diminum. Aku Ismail menangis itu. Dia pun lari ke Marwah, cari di puncak bukit Marwah dulu. Safa Marwah itu dapat dipilih deh, ini kan berbangunan saja kan. Dulu bukit itu, bukit ketinggian. Ya. Akhirnya setelah 7 kali bolak-balik, maka Ismail menghentakkan kakinya ke tanah karena kita menangis ini, kakinya begini, maka terpancar mata air dari kakinya itu. Nah, mata air terpancar itu nampak oleh Hajar, dikumpulkan zam itu bahasa Mesir. Zam, kalau bahasa Arabnya jamak, berkumpul. Tapi orang Mesir menjawabnya dulu orang Kipti zam. Maka zam bukan bahasa Arab, bahasa Kipti itu, bahasa Mesir. Ibunya ya Ismail itu orang Mesir, bapaknya orang Mesir. Ketika itulah Bapak Ibu ada sumber mata air di situ langsung. Nah, dulu ada orang-orang Yaman. Jadi orang Yaman ini sejak masa lalu sudah berdagang juga sampai ke Palestina lewat pada pasir Makkah itu. Dulu mereka ketika melewati Makkah biasanya ada mata air atau air yang tergenang. Ketika musim hujan misalnya ada air tergenang. Itu orang-orang Arab itu begini, orang-orang dulu itu mereka tahu di mana ada air, lihat burung terbang di atas. Bila ada burung segerombolan terbang mutar-mutar di atas, karena di bawah burung itu ada air, maka datang mereka sana ketemu air. Itu ilmu orang Arab itu dulu. Mereka pengalaman saja. Nah, ketika ini Ismail hendak keluar air sama-sama berkumpul, maka burung-burung banyak yang terbang di atas. Dari jauh orang-orang Yaman lihat, ada burung banyak, pasti ada di sana. Datanglah mereka ke sana. Ini kafilah datang.
Betul, ada ketemulah tuh seorang perempuan dengan anaknya, so air mata air bersama mengalir di sana. Maka mereka pun menetap di sana, kemudian berkata, oh, banyaklah orang tinggal di Makkah tuh, setelah Makkah tuh dihuni. Sebelum itu Makkah tuh kosong tandus, kelompok itu tidak ada orang itu. Nah ketika itulah Nabi Ismail dibesarkan di sana, datanglah orang-orang Yaman, orang Arab Jurhum namanya. Nah kemudian Ismail tumbuh dewasa, nanti Makkah semakin ramai. Lalu Ismail kemudian bersama Ibrahim membangun bangunan Ka'bah itu atas perintah Allah. Nah setelah itu Ibrahim suruh panggil manusia, kata Allah, wa'azim finnas bil hajj, panggil manusia. Maka dipanggil Allah, berdiri Ibrahim panggil, bagaimana ya Allah ini tidak ada mikrofon, main bau imbau saja Tuhan. Nanti saya sampaikan panggilanmu. Itu makanya kita yang datang ke Makkah itu labbaik Allah, kemana? Bagi Allah saya datang memenuhi panggilanmu. Ibrahim dia manggil itu. Ya. Allah yang menyampaikan panggilan itu, makanya kalau ada orang lapor kayu kadang, tapi PAJ tidak ada panggilan itu dulu. Ada tukang jual bawang nyampe, periksa di haji kan? Kalau panggilan kadang-kadang ini jual. Orang kayu kadang kok pakak terimanya kadang-kadang. Gitu. Makanya, kalau PAJ itu lebih salut gitu. Dan Ibrahim itu kata Allah, wa azim finnas, Ibrahim panggil manusia ke sini. Kata Ibrahim, bumi Selawi itu Tuhan. Kamu bawa dak tuh WA, dak tuh YouTube, tuh apa? Kalau gini mudah orang masuk ke YouTube, masuk ke dunia maya. Kata Allah panggil saja, dipanggil lah. Itu makanya labbaik Allah. Maka saya itu berdatang orang ke Makkah. Pertama mengunjungi Ka'bah yang dibangun Ibrahim, yang kedua itu karena ada sumber matahari, maka Makkah menjadi ramai. Dan Ismail kemudian menikah dengan orang Jurhum tadi, orang Yaman tadi. Maka dari situlah lahir anak cucunya namanya ya orang Arab Musta'rifah. Jadi Ismail itu bukan orang Arab istrinya. Jadi orang Arab itu orang Yaman itu orang Arab. Jadi karena itu Nabi Ibrahim tidak berbahasa Arab, Siti Sarah tidak berbahasa Arab, Ismail tidak berbahasa Arab. Tapi kenapa sekarang mereka berbahasa Arab? Karena ibunya orang Yaman berbahasa Arab, menikah dengan Ismail. Nah dari keturunan itu namanya satu orang Quraisy. Dari Quraisy lahirlah ya seorang laki-laki nanti namanya Hashim. Dari Hashim nanti lahir namanya Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib lahirlah Abdullah, dari Abdullah Muhammad. Secaranya begitu. Nah jadi begini, Allah menyebutkan tradisi orang Quraisy ini. Jadi orang Quraisy ini bego, ya suku yang mendiami Makkah. Kalau keturunan Ibrahim ada sebar kemana-mana. Satu di antara keturunan Ibrahim itu namanya Quraisy. Dan Quraisy banyak pula kelan-kelannya. Ada Bani Hashim, ada Bani Muthalib, ada Bani ini banyak pula. Semuanya merujuk ke Quraisy. Jadi Quraisy itu rumpun besar, yang satu suku besar. Nah mereka punya rute dagang. Nah, kan Bapak kalau baca surat Ibrahim ayat 37 kan di sana mereka ada diberikan kesyukuran. Rabbana ini askantu min zuriyyati biwadin ghairi zi zar'in, ya Allah, saya tinggalkan anak cucu saya di lembah yang tandus yang tidak ada tanaman, yang tidak bisa satu pun yang hidup di sini. Di Makkah itu Pak, tapi yang bisa hidup lagi. Kalau Pak Ibu melihat ada sekarang tanaman di Makkah itu bukan tumbuh di tanah Makkah, tanah impor itu. Yang di tanah Makkah ada yang bisa tumbuh. Ya, tidak ada yang bisa tumbuh. Karena begitu Ibrahim menyebutkan dulu. Nah karena mereka bukan di daerah yang subur, beda dengan Madinah. Kalau Madinah subur, makanya orang Madinah itu berdagang atau petani banyak bercocok tanam. Makanya di Madinah itu para petani banyak. Makanya orang Makkah itu, orang Madinah itu tidak biasa parang lebih besok ke sawah, besok cekak. Orang Makkah biasa cekak, kena kali, daerahnya keras, kehidupan keras, pedagang, orang menggali itu kali. Ya kalau orang ke sawah lunak, ya kan? Ada makanya orang Madinah itu tidak biasa parang gitu. Biasa parang itu orang Makkah pemberani, makanya tokoh-tokoh pemberani orang-orang Islam itu di Makkah, Umar orang Makkah, ya Ali orang Makkah, Hamzah orang Makkah, Makkah satu muhajirin ya, dan parang di ya dan Badar itu semua tokoh-tokoh Quraisy. Nah jadi mereka punya rute dagang namanya Rihlat Asyidda Wasai. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, karena Yaman itu pantai.
Tapi Ibrahim yakin doanya, Pak. Dia yakin Allah pasti menjawab doanya. Buktinya apa? Allazi at'amahum min ju'. Bukti. Allah menjamin anak cucu Ibrahim tidak akan pernah kelaparan sampai hari kiamat. Walaupun tanahnya tandus. Ibu yang sampai ke Makkah, apa yang sampai ke Makkah, coba cari buah-buahan di Makkah. Doa nak enak dulu semua. Apu yuk buahan patahnya harus itu. Jarian pun patahnya harus itu. Tanyalah pada percaya. Baik ibu ke Makkah, tanya jarian. Aku terima tuh dari Indonesia. Memang tak ada mimpi di situ, tak ada yang mimpi ada di situ itu. Tapi dari seluruh dunia orang memandang ke situ. Dan itu sejak Nabi Ibrahim tak begitu. Orang yang memandang rezeki ke anak cucunya, tak anak cucu mereka menjadi rezeki lebih. Itu berkat doa Ibrahim. Makanya Allah jamin allazi at'amahum min ju'. Jadi kalimat allazi at'amahum min ju' ini itu jawaban Allah atas doa Ibrahim dulu. Yang meminta agar anak cucunya diberikan buah-buahan yang banyak oleh Allah. Dan Allah kasih. Yang tanam di sana tidak ada yang hidup, tapi mereka cukup pangan. Belum ada sejarahnya Bapak Ibu. Kalau Bapak baca sejarah kota Makkah, sejak kota Makkah berdiri masa Ibrahim sampai hari ini, coba Bapak Ibu sejarahnya pernah tidak penduduk Makkah itu yang kelaparan? Penduduk Makkah itu yang dilanda kelaparan. Belum ada sejarahnya, Pak. Belum pernah ada sejarahnya penduduk kota Makkah itu kelaparan. Kenapa? Allah menjamin allazi at'amahu min ju'. Mereka tidak akan pernah merasa lapar. Bayangkan Pak, kita hidup di negara kaya, ya, tanahnya subur, banyaknya kurang gizi. Enak. Coba Pak ke negara Arab, ada undang-undang Arab berkuri-kuri. Lu mana kulit-kulit baru ini Pak. Betul. Ada orang Arab kulit-kulit Pak. Ada jadi orang gizi. Lah iya sih anak orang Arab itu memang dijamin sampai mati. Ibu-ibu yang jadul-jadul sampai mati dijamin hidup. Apa-apa yang ada luka keracu sampai mati dijamin hidup. Yang sakit dijamin ke rumah sakit gratis berbeda. Enak. Itu buah doa Ibrahim. Ini jawaban doa Ibrahim. Allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Mereka diberikan rasa aman pada Allah. Tidak ada satupun sejak dulu sampai hari kiamat yang akan berani menyerang kota Makkah. Kenapa? Sudah ada contoh tentara Abraham, tentara bergajah yang pernah menyerang Makkah. Sebelum masuk ke kota Makkah, Allah sendiri masukkan jalan. Makanya tidak ada satu orang pun yang berani menyerang kota Makkah. Karena sejarah sudah mencatat Ashabul Fil. Itu Ashabul Fil itu zaman itu tank, pasukan tank. Dulu kan ada tank wajah. Ashabul Fil itu tank tuh Pak, gajah dalam pasukan. Itu kenapa orang ketika Nabi menaklukkan kota Makkah berbondong-bondong orang masuk Islam. Bagus itu begitu. Kan saya dokurun apa? Waraitan nasa ya dokurun fi dinillahi. Bagus orang berbondong-bondong masuk Islam ketika Nabi menaklukkan kota Makkah. Mereka baru yakin itu Nabi. Kalau tidak Nabi Pak, langsung dibunuh Allah. Andai bukan Nabi dan Nabi Muhammad itu, kalau beliau bukan disuruh Allah menaklukkan kota Makkah, sudah pasti binasa sebelum masuk kota Makkah. Karena belum ada satupun manusia yang berani menaklukkan Makkah. Allazi amanahum. Dan itu dijamin sampai hari kiamat. Tidak akan ada orang yang bertumpahan darah di Makkah. Yakin? Tidak ada negeri yang paling aman kecuali Makkah. Tak boleh bertumpahan darah di sana. Haram. Maka namanya tanah haram. Haram itu yang terlarang melakukan segala sesuatu di sana. Allah malam karena sekarang sudah ada bar di sana. Itu sudah. Kalau memang ada bar di sana itu ada doa kiamat. Begitulah ceritanya sudah Quraisy begitu. Ini begitu dalam Al-Quran ya, bukan dongeng sebelum tidur.
Ya begitulah cerita hidup Nabi Muhammad yang Allah disyaratkan dalam Al-Quran. Begitulah kurang maaf. Ustaz, kita sedikit Ustaz. Silakan. Mengenai Bukit Safa dan Marwah. Sebelum dihajar ke Ismail di situ kan ada orang di situ. Halo. Aja ada bagian namun itu Bukit Safa dan Marwah dan nantinya. Waktu sejak Nabi Ibrahim itu lah. Kan Ibrahim berdoa setelah membangun Ka'bah, kata Allah, kata Ibrahim di Al-Baqarah 128 itu, wa arina manasikana. Ya Allah, tolong perlihatkan kepada kami cara manasik haji, cara ibadah haji kami. Kan tadi kalau suruh kami haji, baca doa, turunlah malaikat memberikan simulasi haji. Makanya arina, perlihatkan cara haji, atau malaikat memperlihatkan. Nah, salah satunya berlari dari Safa ke Marwah. Nah, itu disebut Safa. Safa itu artinya bersih, sufi, bersih. Marwah itu artinya puas, rawa. Rawa itu Pak kalau ada tanah kering disiram air sampai ke kanan, tanah itu namanya rawa. Jadi rawa itu memindahkan air ke bawah. Nah, itu namanya rawa itu makanya riwayat itu memindahkan cerita dari atas ke bawah. Kaki aku punya cerita ke apa aku punya cerita kamu, aku punya cerita ke anak aku. Itu namanya riwayat menurunkan dari atas ke bawah. Aku air begitu tuh. Jadi rawa artinya puas, seperti yang haus dikasih air puas ya. Nah, jadi Safa itu suci, Sa'i itu berlari, tapi bukan berlari, bekerja. Dengan Sa'a itu bekerja, berusaha. Coba kau hajar dan menunggu larinya, usaha namanya. Usaha itu bahasa Sa'i. Nah, kalau kamu usaha mulai dari Safa, Barasid. Jadi yang harus dimulai dari bersih mulainya. Kalau Barasid mulai, ujungnya Marwah, Wewah. Itu filosofinya begitu. Ya. Tapi kalau dari yang harus dimulai usaha apa? Ujungnya celaka. Tapi kalau Safa dimulai, ujungnya Marwah. Begitu. Begitu ibadah haji itu ritual, bukan hanya ritual, ada pesan moralnya. Kenapa dikasih namanya Safa, kenapa Marwah, kenapa Sa'i? Jadi Safa dan Marwah itu cara Ibrahim berdoa. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan doanya dikurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.